semuanya dalam ibadah kepada Tuhan. Tuntun kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Sertai hamba-Mu, beri kuasa kepada hamba-Mu untuk menyampaikan setiap sabda firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Suara saya hilang, tapi gak masalah, yang penting bisa dengar. Kedengaran suaranya? Oke. Mari kita buka firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 5-7. 1 Petrus 5 ayat 5-7. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu hendaklah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Kita melihat apa yang ditulis oleh Saudara Petrus dalam firman ini. Dia menjelaskan bahwa demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua. Jadi Alkitab juga mengajar bagaimana kita harus selalu menghormati orang tua. Jadi menghormati orang tua adalah keharusan. Jadi bukan agama Kristen tidak pernah mengajar menghormati orang tua. Ada orang yang mengatakan agama Kristen itu bahwa tidak mau hormat orang tua, kurang ajar. Itu karena mereka yang tidak mengerti Alkitab. Alkitab menjelaskan dengan jelas sekali, di mana Alkitab menjelaskan bahwa kita harus selalu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Amin. Setelah Petrus itu memberikan satu instruksi kepada pendeta-pendeta atau panatua-panatua tua, sekarang Petrus juga memberikan instruksi kepada jemaat bahwa orang-orang tua, orang yang lebih tua, orang yang usianya lebih tua dari kita, berarti kita tidak berarti bahwa kalau orang tua itu kita hormati ketika dalam satu posisi di mana antara pendeta dengan jemaat. Jadi di dalam pendeta dan jemaat tidak bicara tua dan muda, tidak bicara orang tua ataupun orang muda. Di dalam menjelaskan surat Petrus ini menjelaskan bahwa orang yang muda atau orang yang tua bukan berarti harus dihormati. Kalau pendeta harus hormati orang tua, tidak sedemikian. Kalau orang tua dasar kabret, orang tua dasar bebal, orang tua dasar tidak mau tobat, maka tidak perlu dihormati. Itu di dalam pendeta dengan jemaat. Tetapi secara umum kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Mari kita lihat 1 Timotius 5 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Nah, itu yang dikatakan 1 Timotius ya 5 ayat 3, 1 Timotius 5 ayat 1 mengatakan, kata Rasul Paulus kepada Timotius, karena Timotius itu masih muda. Kalau Timotius masih muda, ketika dia mau menyampaikan firman, menyampaikan satu nasihat, menyampaikan kepada satu teguran,
Bagaimana kalau jemaatnya yang lebih tua dari dia? Jadi di dalam gereja, antara pendeta dengan jemaat tidak bicara tua dan muda. Karena firman tidak membedakan tua dan muda. Jadi firman itu ketika disampaikan pada yang tua juga harus ditegur. Bukan ditegur yang muda. Dan semua harus ditegur. Kenapa? Karena dalam Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius. Karena Timotius sangat muda sekali ketika dia dipanggil untuk pelayanan. Nah, saudara, saya lihat jemaat di sini yang tua daripada yang muda. Betul? Coba tunjukkan yang merasa tua. Yang merasa tua. Nggak ada. Berarti saudara sini semua cewek 17 tahun. Nggak merasa tua. Wah, hebat. Siapa di antara di sini sudah 40 ke atas? Tutup tangan. Waduh, Bun, kamu 27 ya? Oke, kita teruskan ya. Mari kita akan melihat bahwa kenapa saya katakan jangan engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegur dia. Peneguran kepada orang tua yang tidak bertobat, peneguran orang tua yang tingkah lakunya aneh, peneguran orang tua yang masih tetap berpegang prinsip tidak mau taat pada firman Tuhan, itu harus ditegur. Kita lihat waktu dalam kitab Perjanjian Lama, kita lihat bagaimana Miriam kakaknya Musa, Harun kakaknya Musa, waktu mereka itu tidak menghormati Musa. Musa menegur mereka, tapi mereka tidak mau mendengarnya. Maka Tuhan menghukum Miriam dan Harun. Tuhan menghukum Miriam dan Tuhan juga menegur kepada Harun. Jadi saudara, karena di mana hati seorang hamba ingin menyampaikan sesuatu kepada semua jemaat, maka untuk itu jemaat harus mendengarnya. Tidak bicarakan bahwa pendeta yang muda, apalagi Devin yang khotbah lebih muda dari saya. Nah, ketika Devin yang khotbah, dia menyampaikan kata-kata teguran, bagaimana kita menangkapnya? Apakah kita menangkapnya sebagai anak kecil untuk ngomong? Tidak. Jadi ketika yang muda pun, ketika di atas mimbar dia menyampaikan firman, maka yang tua pun harus mendengarnya. Itu wajib. Mari kita lihat Mazmur 109 ayat 98 sampai 100. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Mari kita baca. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Nah, kata Daud yang sangat populer, Daud mengatakan apa? Aku lebih. Coba ayatnya ke 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Apa perintahnya? Daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Yaitu Alkitab kita renungkan. Alkitab harus kita renungkan. Jadi Alkitab itu ada satu perintah, di mana Alkitab itu menjelaskan, menegur kita dan mengajar kita. Mengajar kita bukan pada yang tua, bukan juga yang muda, semuanya.
Tetapi aku bingung sampai sekarang. Yang tua susah berubah. Yang tua susah berubah. Kayak pohon, tau pohon. Pohon sudah besar, dia ngomongin gak pernah mau dengar. Dia pikir dia pintar. Apalagi yang botak. Sini licin, belakang licin. Dia pikir dia pintar. Nah, saudara lihat bahwa perintah Tuhan harus didengar. Daud itu sangat-sangat hormati firman Tuhan. Jadi saudara, maka pada firman Tuhan di dalam 1 Petrus itu menjelaskan pada ayat yang kelima. Nah, dia ngomong katakan begini. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tuntutlah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, katanya apa? Kamu semua. Berarti apa? Semua orang. Kamu semua. Lendahkanlah dirimu. Lendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Lendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Nah, saudara-saudara, hendaklah kamu itu dipakai dengan kerendah hati. Hendaklah kita ini dipakai Tuhan dengan kerendah hati. Kerendah hati inilah yang harus ada dalam kita sebagai jemaat. Saya bergembala di sini, ya. Saya sering ketemu jemaat saya, ya. Saya ketemu jemaat saya. Jemaat saya gak pernah panggil saya. Saya bingung, takut atau ya gak kenal. Berkali-kali saya jumpa jemaat saya bilang halo. Dia gak kenal saya. Apa muka saya berdua waktu di gereja, muka saya kayak Yesus, turun muka saya asal. Ini persoalannya. Saya lihat bahwa menjadi seorang jemaat harus merendahkan hati, merendahkan dirimu seorang dengan seorang lain. Hendaklah kamu dipakai dengan kerendah hati. Kita bisa lihat contoh ya, Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melayan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi penebusan bagi banyak. Coba saudara melihat tingkah laku saudara. Saudara itu ingin dilayani, gak pernah melayani orang. Payung ribut, ya, nasi ribut, apalagi, ya, kue juga ribut. Saya bingung. Saya benar bingung. Yesus datang untuk melayani kita. Dan pengajaran ini, Yesus aja memberi nyawa bagi kita. Kita sebagai jemaat anak-anak Allah, bukan aja mau jadi orang yang melayani, tapi mau dilayani. Gak dikasih number, gak mau gereja lagi, gak ada payung satu. Itu payung tahu harga berapa? Anda mau tahu? Kalau Anda mau serius beli, di Mangga 2 banyak. Ada harga 15.000. Ada juga harga yang 100.000. Ada juga 1 juta, payung banyak, kerasnya.
Kemarin saya bilang, yang tidak terima payung liput, saya sudah bilang, gak usah susah-susah. Saya ada payung saya di rumah. Payung hantu, yang payung hantu itu. Biar tiap malam kamu payung itu ada hantunya. Mampir. Vampir. Vampir apa sih? Dracula gak pakai payung. Cek. Yang pakai payung itu hantu dari China. Ya. Nah, kemudian ngapain? Kita harus belajar untuk melayani sesama. Kalau saudara merasa ya lebih tua, kita kembali bagi kasih yang lebih tua dulu. Yang lebih muda kita belakangan kasih. Tapi yang muda nggak mau ngalah yang tua. Yang tua juga nggak mau ngalah apa yang muda. Akhirnya yang ikut. Nah ini persoalan-persoalan kecil yang saya bingung. Sangat-sangat bingung. Pada ajaran dari firman Tuhan mengajar kita. Tadi ayat yang ke-26 kali mengatakan apa? Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kemudian ayat 27, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Saya belajar ini bertahun-tahun menjadi seorang hamba Tuhan. Selalu saya bersikap harus belajar untuk melayani. Dulu tanya istri saya gak bisa layani orang harus layani saya. Dulu sebelum saya jadi pendeta, sependeta saya belajar selalu melayani orang. Orang yang kurang ajar pun saya hormati dia. Kalau makan, saya gak pernah suruh istri saya layani saya selalu layani istri saya. Saya belajar dari itu. Istri saya belum ngomong saya servis. Anak saya mau saya layani, saya belajar layani. Nah, udah bertobat, sekarang makan aja pun gak mau, mesti disuap oleh istrinya. Dasar bayi itu. Udah gede gitu makan aja. Mau buka udang, mau buka udang, susah buka. Tahu kamu makan, tunggu istri kupas dulu. Kalau aku jadi istrinya, gua pakai udang punya lucu, gua cocok matanya. Gak tahu diri. Ya. Masa udah tua gini mulai belajar untuk layani istrimu. Lu tiap hari mau istri layani kamu. Belajar supaya suami layani istri. Itu kan gak salah. Ya. Masih mau kayak bos. Sudah kere mau kayak bos. Itu orang gak tahu diri. Ya. Kalau makan, ya, istri gak suruh makan, gak mau makan, itu dasar gaduh. Sampai istri teriak kalau makan, maka dia istrinya itu juga gak tahu diri. Biarkan dia puasa semua hidup dia. Kau masih makan. Ya. Nah, saudara belajar. Kenapa penting sekali merendahkan dirimu di hadapan manusia. Kalau kita bisa merendahkan diri di hadapan manusia, pasti kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pasti. Waktu saya pakai itu apa? Baju itu apa? Baju yang saya pakai untuk kayak apa itu billboard, saya jalan di mall. Kenapa? Saya nggak pikir diri saya. Saya nggak pikir apa yang harus saya kerjakan. Nah, saya jalan kayak gini. Berani lu ngomong aja. Marco berani. Saya jalan di mall. Baik Aing sama Joshua untuk saya jalan. Nah, itu belajar. Dan belajar apa? Belajar merendahkan diri. Hidup itu gak ada yang disombongkan. Kalau kita masih saudara dan kita ini masih tidak bisa merendahkan dirimu, bagaimana kamu melayani orang?
gak bisa kamu melayani orang. Harus belajar Jepang. Ya, Jepang. Dia kalau kita ketemu orang Jepang, begitu di depan, kayak mana nih kepalanya? Hari kata aja mas. Belah. Antar kamu duduk. Kau marah-marah pun, dia antar kamu keluar pun, terima kasih. Kau Jepang kayak gitu. Belah. Belajar itu. Itu namanya satu teori itu ya. Kalau kau belajar itu, orang suka kan? Gak beli pun beli kalau toko kamu gitu. Orang masuk ya, masuk, misalnya orang masuk ke toko kamu, acak-acak barang, terima kasih bu, gitu loh. Jangan terima kasih bu, itu jangan pakai keluar, jangan begitu. Nah itu rendahkan diri, baru bisa kamu melayani. Kalau saudara mau jadi orang besar, saudara mau jadi orang berhasil, harus belajar dan rendah diri. Pertanyaannya, ada berapa jemaat Kristen saya, Pak? Kita bukan kita nggak pernah mau merendahkan diri. Kita sudah rendah. Kenapa? Karena kemiskinan kita terlalu besar. Nah, kalau Anda tahu kemiskinan itu pun nggak perlu sampai kita merendahkan diri. Uang bukan masalah. Harga diri kamu bagaimana dari? Karena dalam sikap kamu kalau kamu bisa melayani. Itu luar biasa. Kemarin saya bawa Ain makan sate. Oh hebat. Satu orang yang bisa bikin sate. Satu orang kipas, satu orang jual. Semua satu orang. Rame. Orang mau kasih dia beli sama dia karena orang yang merendahkan diri. Gak sombong. Apalagi jadi pelayan Kristus. Ya. Siapa yang Kristus itu benar-benar harus benar-benar merendahkan diri. Nah kita teruskan. Nah Alkitab mengatakan pada ayat 5, nah hilang, kok hilang? Kok hilang? Nah sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang katanya jelas sekali. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang penting. Ya. Udah miskin, sombong lagi. Di mobil ribut, duduk mobil ribut. Ini kursi saya. Kalau kamu duduk belakang mau kerja, duduk mobil ribut, betul belum? Duduk mobil melibut. Bisa gereja sudah syukur ada orang yang angkut. Masa duduk yang melibut? Apa bedanya duduk depan, belakang, dan tengah? Memang beda. Memang depan kamu dapat uang 100.000, di belakang itu nggak ada. Sama. Yang penting hatimu mau ke gereja. Makanya kamu kalau ribut di mobil sampai gereja, Allah minta orang congkak. Makanya kamu gak dapat berkat hari itu. Datang gereja gak ribut. Datang gereja suka cita, umpamanya sampai gak dapat duduk. Seandainya ada niat gereja, berdiri pun suka cita. Kok bisa ke gereja? Berdiri pun suka cita. Bukan sebab duduk. Nah, kalau kita diberi kesempatan diangkut atau kita mendapat mobil untuk dapat duduk ke gereja, itu satu buah. Ada orang mau ke gereja gak bisa, kenapa gak ada orang jemput? Kalau jemput, maka saya bilang ini kita harus belajar. Saya perhati, nggak di sini, nggak di Citra sama, ribut dulu jemaatnya kursi itu. Iya, ada yang mungkin lagi udah tua masih ngomong. Ini pacar saya punya, duduk. Kalau lu duduk, berani duduk. Dan hari itu juga, gua gak ke gereja. Pacarnya, udah 70 mau pacar. Apa yang dipegang? Benar, semua sudah apa? Sudah keriput, sudah keriting semua. Mau pakai
Apa itu? Heboh. Minyak pun tetap senang. Apa yang dipegang? Ya. Gigi juga ompong. Jangan sampai cium giginya keluar semua dua-duanya. Gigi juga ompong. Nggak tahu apa yang dirindukan. Saya juga bingung bertahun-tahun dulu. Kita teruskan. Ya, jadi kata mengasihi, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kata mengasihi seharusnya adalah memberi kasih karunia. Memberi kasih karunia. Nah, maka dalam ayat ini, kalau kita lihat dalam ayat ini, Petrus itu mengutip dari mana? Dalam ayat ini Petrus kutip. Jadi waktu Petrus menulis Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati, Petrus itu tidak sembarang ngomong, tidak sembarang tulis. Dia tarik dari Alkitab, dari Amsal 3 ayat 33 sampai 34. Mari kita baca. Amsal 3 ayat 33 sampai 34. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. 34. Apabila ia menghadapi cemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang rendah hati dikasihinya. Sama dengan 1 Petrus 5 ayat 5b. Ya, rendahlah dirimu sebagai terhadap yang lain. Ya, rendahkan dirimu. Jadi makanya tapi terakhir mengasihi orang yang rendah hati. Kita lihat Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita sombong, Allah gak suka. Maka kita harus merendahkan hati kita dimanapun berada. Orang boleh ketawa kita gak apa-apa. Kalau kita menjadi seorang pelayan, orang ketawa kita gak apa-apa. Tetapi ketika kita bisa melakukan lain orang, umpamanya ya, di sini jemaat yang sering naik mobil, ketika mau naik mobil, ada orang yang mau ngotot, mau duduk, silakan. Ada orang mau duduk, silakan. Sampai ke tempat duduk, Anda jongkok di bawah knalpot juga gak apa-apa. Baik sampai sini kosong, ya, gak apa-apa. Kalau aku gitu, aku belajar itu bertahun-tahun belajar. Karena Alkitab mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita lihat satu lagi, Matius 4 ayat 7 dan 10. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 10. Maka berkata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau diberkati. Hanya kepada saja engkau berbakti. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat, ya, orang congkak. Yesus katakan jauh-jauh orang itu, gak mau. Sekarang banyak orang congkak, banyak di gereja. Kemudian orang itu ya datang gereja. Saya kemarin mimpi, saya bilang orang datang gereja yang benar-benar mau belajar firman Tuhan gak sampai 1%. Semua itu orang congkak.
Gak bicara yang susah, yang kaya sama. Orang banyak ke gereja itu untuk penampilan. Orang ke gereja karena gengsi. Orang ke gereja karena apa? Karena ingin berkomunitas. Orang ke gereja mau dengar firman Tuhan, itu bisa dihitung tangan. Kalau orang yang benar-benar mendengar firman Tuhan, orang yang benar-benar mau belajar firman Tuhan, pasti dirinya berubah. Amin. Nah, kalau saudara dia, kalau saudara berubah, berarti ada masalah. Saya berkali-kali perhatikan, orang yang benar-benar memperhatikan ayat demi ayat, catat firman Tuhan, dan dia sungguh-sungguh belajar, pasti hidupnya berubah. Pasti berubah. Itu otomatis. Kenapa? Nah, kalau pendeta lain soalnya nggak ada, tidur di rumah istirahat, berat. Mana mau, woi, nanti dulu, tidur siapa suruh? Nggak bisa. Jangan biar soal nggak ada. Ya, sakit pun harus ditimbang. Kenapa? Karena saudara harus diberkati firman Tuhan. Harus diberkati firman Tuhan. Ayo kita teruskan ayat ke-6. Kita baca sama-sama. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, tangan Tuhan yang kuat. Bicara apa? Bicara power of God. Bicara apa? Bicara kuasa Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat. Itu bicara kuasa Tuhan. Di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian lama paling sering digunakan itu adalah berhubungan dengan pembebasan orang-orang Israel dari Mesir. Dalam Keluaran 13 ayat 9, mari kita melihat. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan dahimu, supaya dihukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar. Di perjanjian paling banyak pakai kata-kata itu, ya. Dan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar. Jadi bicara power. Ulangan 3 ayat yang ke-24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah, manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Nah, tangan-Mu yang kuat itu bicara power Tuhan. Dia perjanjian lama paling banyak tangan kuasa Tuhan. Nah, kalau di dalam dirimu ada Yesus, di dalam dirimu ada sering mendengar firman Tuhan, di dalam dirimu mau belajar firman Tuhan, maka kita atau saudara akan selalu diberikan kuasa Tuhan untuk melingkupi kamu. Kayak aku saya khotbah. Kalau hari ini Tuhan nggak beri kuasa buat saya, bagaimana aku dapat suara? Nah, sekarang suara saya udah keluar kan? Nah, itu kuasa Tuhan. Tadi saya ngomong sama orang pakai tangan, kalau bisu 2, 3, 1. Ya tadi, betul ini. Saya nggak tahu masih makan obat apa. Sampai kaki saya kan, tangan saya semua kebal. Lidah saya kebal. Saya ini, kok makan obat itu dia kebal semua, lidahnya kok dia kebal. Nah, sekarang keluar. Nah, itulah namanya kuasa Tuhan. Kok kita manja-manja, ya nggak ada suara sampai dulu. Tapi, nah, keluar lagi. Ini kuasa Tuhan yang menyertai hambanya. Kalau kita tetap percaya ada kuasa Tuhan. Amin. Jadi mujizat itu nyata. Kita harus lawan. Istri saya bilang ini sama saya, kamu itu kayak kelihatan stres. Saya bukan stres, saya lagi fight to faith.
Saya belajar untuk melawan dari segala hal dari penderitaan saya. Ya. Saya harus belajar melawan. Jadi saya nggak mau ngomong. Kelihatan mukanya, kita nggak bisa tunjukkan. Di fight to fight. Jadi inilah yang dalam kuasa Tuhan. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh dan kita terus mau mengerti kehendak Tuhan, kita mau merendahkan diri kita dimanapun kita ada, Tuhan akan menyertai kita. Ketika Anda ke hutan pun, Anda takut, tapi kalau Anda benar-benar percaya Tuhan Anda punya powerful, Anda jalan, mata Anda akan lebih terang dari harimau. Benar, saya pernah itu. Ya, saya pernah sekali mau baca Alkitab, saya nggak bisa lihat, kacamata saya pecah. Bukan pecah, hilang. Sorry, hilang. Saya bilang, Tuhan kemana? Tuhan berikan aku mampu untuk baca. Bisa baca, bisa baca. Kalau aku sama istri saya, dia kalau tidur, aku nggak pernah ganggu dia. Malam-malam baca kitab, nggak pakai kacamata, bisa. Saya nggak pernah kok ganggu istri saya, karena istri saya kerja tuh capek. Dan saya nggak mau ganggu dia. Saya macam-macam, kadang-kadang pakai handphone baca. Itu bisa baca. Nah, kalau kita nggak minta Tuhan kasih lampu terang pun, pakai kacamata pun nggak jelas. Bisa, bisa juga. Nah, itulah power tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Maka saya bilang kepada jemaat di sini, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jangan sakit sedikit-sedikit gak ke gereja. Utamakan Tuhan. Ketika kita utama Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh dengar, pasti dirimu berubah. Akhirnya kamu jadi orang rendah diri. Humble, bahasa Inggris humble. Bahasa Inggris humble, betul. Ya, bahasa Mandarin apa sih? Bahasa India. Oh, betul. Bahasa India, betul. Oke. Nah, rendahkanlah dirimu. Rendahkan dirimu. Ini berarti bahwa perintah ini untuk menjadi Petrus suratnya itu mengatakan perintah Tuhan itu untuk kita merendahkan diri. Suruh kita merendahkan diri. Artinya apa? Merendahkan diri untuk menghormati Allah. Sekali, merendahkan diri untuk menghormati Allah. Orang itu disuruh merendahkan diri di hadapan Allah. Coba saudara lihat. Saudara ke gereja, saudara tidak pernah takut. Saya takut. Di gereja itu kita hormati Allah. Kalau kita lihat ya, orang Belanda ke gereja, gak ada satu orang Belanda ke gereja pakai sendal jepit, gak ada. Orang Belanda itu mau pagi-pagi mau gereja, mereka mandi, sisir, kemudian pakai jas rapi, ya kemudian istrinya pakai baju yang bagus sekali, mereka ke gereja. Orang Belanda kayak gitu. Ini kakiat. Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah merendahkan diri kita di hadapan Allah. Karena kita gak percaya itu Allah itu ada. Dan kayaknya kita gak pernah lihat, dan saudara gak pernah lihat Allah. Nah, Allah itu ada. Dan Allah itu hidup. Maka kita diajar dan saudara, supaya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sopan di hadapan Allah. Tapi kita, ya, kau diundang ke pesta manusia, saudara pakai baju apa? Saya mau tanya, ada undangan makan pesta di hotel Sanggila, baik pakai baju apa? Berani pakai sandal jepit, terus pakai plastik kresek, masuk ke Sanggila, Pak saya dapat undangan, diangkat sapal atau diangkat sama PP? Tanya, diangkat sama PP, belum masuk aja, belum ketemu sampah banyak, sama PP, ini orang tidak, tangkap dia, masuk dulu. Benar? Benar?
Belum, Anda belum masuk pesta, baru jalan di depan sandinanya, bawa plastik kresek, pakai baju yang agak nggak gosok-gosok, keriting, pas Anda jepit jalan ya, jalan bantal. Anda belum masuk sendirian, Satpol PP lewat, tangkap itu segila itu, masuk kan, nggak jadi ke pesta. Salah siapa? Nah, ini belajar. Saudara mampu untuk pakaian yang bagus, saya percaya. Maka kita mengajarkan, jangan kita merendahkan diri kita di hadapan manusia. Kenapa di hadapan manusia kita takut, di hadapan Allah kita tidak takut? Ini persoalan kita. Di hadapan Allah kita nggak takut, di hadapan manusia kita takut banget. Apa bos di rumahnya telepon, karyawannya, nanti kalau nanti malam ada waktu semua makan di rumah saya. Bagaimana? Baju Anda, bari Anda nggak mandi, rambut saya kejak ini, ya hitam-hitam di sini ada rumah bos, mau makan, gitu. Ya, bosnya bilang, besok ambil gaji 3 bulan gak usah datang lagi. Ya, nggak mungkin. Nah, kita itu tidak pernah menghargai. Bagaimana kita diberkati? Allah aja di hadapanmu kamu tidak menghargai. Betul sekali. Jadi merendahkan dirimu adalah satu hal. Nah, satu lagi adalah makanan, nasi. Memang kamu makan nggak tempat makan. Setelah makan di sana di depan, buang sana, lu pikir sini itu apa sih, saya bingung. Makan di luar sana, sudah makan dibuang sana. Aduh, saya bingung. Aku stres, aku stres. Aku datang gereja itu ya, dia orang kayak gini ya. Mana cara ngomongnya? Bukan kita bicara bahwa ini orang kaya, bukan. Ini attitude, attitude nggak? Apa attitude? Oh, pintar dia. Lekok nggak sih? Lekok. Sikap betul, sikap. Sikapnya dirubah. Udah kamu dengar firman Tuhan tiap hari Selasa, Jumat, Minggu, nggak tobat. Nanti kamu nggak tobat, saya nggak tobat. Gak kuat lagi apa bendera putih kayak Tom and Jerry apa bendera putih kalah sama tikus. Nah, kan saya ingat karena tikus menang, kadang kucing menang. Kali ini tikus yang menang, kucingnya kabur. Apa yang bendera putih? Ya teruskan ya. Nah, kita mengatakan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Apa artinya ditinggikan pada waktunya? Kita lihat Filipi 2. Di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11, tapi kita nggak baca semuanya. Ya, kita nggak baca semuanya. Anda bisa baca di rumah di Filipi 2 ayat 1 sampai ke 11. Ini merupakan janji untuk orang yang mau merendahkan hati. Ini ada janji di Filipi surat yang ada janji. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih yang mesra dan belas kasihan. Terus Anda bisa baca. Jadi ada janji. Orang yang merendahkan hati atau orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka ada janji Tuhan kepada orang itu. Ada janji. Ada satu janji yang kuat sekali. Maka ayat 7 baru kita bisa masuk. Apa ayat 7 mengatakan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia dokter tadi pagi ngomong sama saya, Pak, pergi kiak-kiak liburan. Dia suruh gua pergi liburan. Gak boleh dulu khotbah, gak boleh urusin jemaat. Saya bilang, ya gimana ya? Dia kiak-kiak jajan. Ya tensi saya naik. Dia bilang, suruh jajan, suruh gua pergi jalan-jalan. Kemana jajan, gak usah perlu kerja dulu. Saya bilang, jangan bilang saya. Dokter kau datang gereja saya, dokter di sini. Jangan saya, dokter kau gak undang ke gereja. Saya bilang, pasti naik.
Saya bilang udah gak tahu. Saya bilang dokter ya, gak percaya kok udah. Dulu soalnya orang datang ke gereja gak ada menghargai Tuhan. Aduh, saya bilang dokter gitu, dokter ketawa. Maksudnya ngomong gampang, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Itu ngomong gampang. Ya, kecuali kita buta. Ya, lihat, pukul lagi. Malah dokter kasih obat tidur supaya nggak pikir. Saya bilang betul, malam mau tidur nyenyak sekali. Begitu buka mata, tensi lagi. Nah, saudara, serahkanlah. Itu suatu kesiapan untuk apa? Untuk arah ke Tuhan. Serahkan itu adalah kesiapan kita mengarah kepada Kristus. Kesiapan kita. Segala macam kekhawatiran kita. Kepada siapa? Kepada Kristus. Kepadanya itu bicara kepada Kristus. Ya, kepada Kristus. Maka saya sering sekali tidak mau tegur. Ya, saya sering sekali tidak mau bicara. Saya cuma terima aja. Tapi lama-lama aku yang kena. Lama-lama aku yang bodoh. Nah, sebab ia yang memelihara kamu. Ini merupakan satu dari sikap Allah yang benar, bahwa ia bisa memperhatikan kebutuhan dari orang-orang yang hina maupun orang-orang yang kuat atau orang-orang yang kaya. Salah satu penghiburan adalah waktu kita menderita atau waktu kita dihina oleh duniawi kita, maka kita tidak dilupakan oleh Bapa yang di surga. Allah selalu memberikan kita hiburan. Yang tadi waktu Aspripi itu, Allah selalu memberikan kita hiburan. Allah selalu membuat kita hiburan. Kenapa? Karena Tuhan mengingat burung pipit yang jatuh dan burung gagak yang muda, pada waktu mereka berteriak tidak ada mempedulikan, tidak ada satupun yang mereka tidak mempedulikan kita, tetapi Tuhan mempedulikan kita. Kita teriak, nggak ada yang peduli kita, tapi Tuhan peduli kita. Waktu kita derita, waktu kita susah, kita teriak, nggak ada yang peduli kita, tapi Tuhan peduli kita. Ini yang susah penyataan daripada surat Petrus. Nah, saudara-saudara, maka saya katakan di dalam firman ini Tuhan memperhatikan kita, merupakan satu penghiburan. Daud pada waktu ia merasa sengsara dan miskin. Kita bisa lihat Mazmur 40 ayat 18. Mazmur 40 ayat 18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan merupakan aku. Ya Allahku, jangan kenapa. Nah, inilah satu penghiburan. Firman itu harus kita lengket di dalam hati kita, supaya ada hiburan. Membawa kita. Ada lihat Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan selalu mempedulikan kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Asal kita mau merendahkan dirimu di hadapan Allah. Jangan kita selalu merendahkan diri di hadapan manusia. Saya mau tanya kepada saudara, kenapa kita takut sekali pada manusia? Siapa sini nggak takut polisi? Tunjuk tangan. Apa? Kenapa nggak takut Allah? Karena
ini belajar. Kita harus lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Allah itu menyertai kita sejak kita lahir, atau sebelum lahir, dan sampai kita waktu meninggal pun Allah tak menyertai kita. Manusia tidak satupun menyertaimu. Maka untuk itulah saudara-saudara, yang ditulis oleh nubuat dari Yesaya 49 ayat 15 yang terakhir, mari kita baca. Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15. Mari kita baca. Dapatkah seorang perempuan merupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungan? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Coba lihat. Walaupun orang tuamu melupakan kita, tetapi Allah tidak akan melupakan kita. Ya. Engkau cantik, bisa tua. Engkau ganteng yang cowok, bisa juga tua. Betul, Meng? Ya, yang cantik juga bisa tua, yang muda juga bisa tua. Ya, engkau punya kedudukan tinggi, bisa juga turun. Engkau kaya, bisa juga engkau miskin. Saya percaya bapak-bapak sini dulu kaya, ya, ya Pak? Betul? Ya, dulu kaya kan? Kaya. Sekarang juga masih kaya. Ya, jadi kaya itu banyak. Kaya firman. Engkau kaya juga bisa miskin. Jadi hidup itu tidak perlu dipersoalkan kaya dan miskin. Hidup dipersoalkan semua akan berlalu. Tetapi firman tidak pernah berlalu. Semua itu akan berlalu, tapi firman tidak akan berlalu. Ya. Ketika kita melihat, kita sama sekali lihat suatu hari, kita nggak lihat. Firman tetap firman, tidak akan berlalu. Jadi semua tidak akan peduli kita, tapi Allah selalu mempeduli kita. Maka kita harus meledakkan dirimu di hadapan Allah. Ayo ngomong sama saya, merendahkan dirimu di hadapan. Sekali lagi. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Yesus Kristus yang termulia, hamba-Mu, Tuhan yang beri kuasa pada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu, umat yang mencintai-Mu ini. Pimpin mereka untuk merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Tuhan yang berikan kuasa kepada umat-Mu satu demi satu. Pimpin mereka dalam hidup mereka, sehingga mereka hidup selalu takut akan Tuhan, bukan takut pada manusia. Berkati umat-Mu, sertai mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.